Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri-negeri yang dihancurkan, Allah punya cara sendiri untuk membinasakan satu kaum yang sudah keras kepala. Mereka mendustakan Allah, tidak mau beriman kepada Allah, hanya mau mengambil cara hidupnya sendiri yang mereka buat. Ada yang mengambil kekuasaan dengan cara zalim, mengambil harta dengan cara zalim. Begitupun mempergunakan ilmunya, kemampuannya dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Allah binasakan. Ada yang lewat angin, lewat hujan batu, ada yang ditenggelamkan dalam bumi, kelelep dalam air laut. Mudah saja bagi Allah untuk menaklukkan makhluk. Begitulah yang terjadi pada Qarun, Haman, Fir'aun, kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan lagi di ayat masih di surat Al-Ankabut. Ya. Ayatnya adalah ayat ke-41, ayat yang menceritakan tentang bagaimana makhluk ataupun manusia mengambil sembahan, mengambil sandaran selain Allah, seperti laba-laba. Di ayat yang ke-41 surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah penolong seperti laba-laba yang dia membuat rumah, dan sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah tempat perlindungan adalah rumah laba-laba. Jika saja mereka mengetahui. Nah, sekarang udah berganti. Awal-awal surat kita diingatkan bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa ujian dari Allah. Ada ujian keluarga, ya. Ujian dorongan
daging dan darah kita yang menarik-narik terus untuk meminta dipenuhi nafsu. Ada ujian-ujian di jalan Allah. Yang kedua, apa itu? Ujian-ujiannya para nabi. Dan nabi mempunyai orang-orang yang dihadapinya yang keras kepalanya. Paradenya kita sudah sampaikan tuh ya, mulai dari Sodom, kemudian ada juga kaumnya Ibrahim waktu itu, lalu kaumnya Nabi Lut, yang bahkan meminta azab. Kemudian datang lagi kaum Ad, kaum Samud, ada juga yang selain musyrik, dia juga menghancurkan harta-harta orang lain dengan cara mengurangi takaran dan timbangan, rusak dalam bisnis, kantongnya penuh dengan harta manusia. Ada lagi datang Firaun, ada Qarun, ada Haman yang saling membantu untuk mencegah jalan Allah. Nah sekarang di ayat ini, di ayat 41 surat Al-Ankabut ini menceritakan hakikat pertempuran. Inilah hakikat pertempuran dari orang yang beriman dan orang yang tak beriman. Hakikatnya apa? Orang beriman memegang Allah, bukan berarti memegang zatnya ya. Kuat dalam pendirian, berada di sisi Allah dan Rasulnya. Sementara orang yang tak beriman mengambil sesuatu penolong di lain Allah dan Rasul. Ini hakikat pertempuran yang selalu akan ada sampai nanti hari kiamat. Ini diberitahu sama Allah Subhanahu wa taala, begitulah hakikat pertempuran orang beriman. Dia akan menggantungkan dirinya sepenuh hati hanya pada Allah, tidak kepada makhluk. Orang-orang pengikut Qarun, pengikut Fir'aun, orang-orang ini menggantungkan dirinya kepada makhluk. Ada 3 hal biasanya orang menggantungkan diri, dan ini berulang terus hingga akhir zaman nanti. Yang pertama, orang menggantungkan diri karena pemerintahan, karena kekuasaan, karena kepemimpinan. Menggantungkan diri terhadap orang yang berkuasa, seolah-olah beranggapan dengan memiliki kekuasaan dia akan hidup enak, tercukupi kebutuhannya. Makanya dia berusaha dekat dengan orang yang punya kuasa, walaupun kuasanya itu zalim. Ini sama. Orang datang memberi sesuatu, supaya dia dipilih misalnya, padahal dia zalim. Manusia banyak yang ikut gara-gara uang 50.000, 10.000, bahkan 100.000. Mau dia mencoblos orang ini karena beranggapan kekuasaan dia akan menenteramkan. Banyak orang yang mendekat ke tipe-tipe Fir'aun, udah tahu kekuasaannya bakal menindasnya, tetap saja dia coblos, dia pilih, dia menempelkan diri pada yang punya kekuasaan. Padahal kekuasaannya kekuasaan yang berusaha menindas. Jadi yang pertama, itu banyak orang bergantung pada pemerintah, kekuasaan. Kalau perlu aturan-aturan pemerintah dia agungkan, sementara aturan Allah dia kesampingkan. Gak ada itu yang namanya jilbab.
Jilbab tuh cuma budaya orang Arab, bukan budaya orang Islam. Kita pakai pakaian nasional lah. Padahal pakaian nasional tidak menghalangi orang pakai jilbab. Kan banyak tuh. Ya, sistem tuh kalau bahasa kita apa? Aturan hidup lah. Itu lebih diagungkan dibanding aturan dari Allah. Itu sama tuh. Seperti orang-orang yang mendekat pada Firaun. Makanya disebutkan wa malai, dan para pengikutnya, bala tentaranya, orang yang mendukung Firaun. Ya. Ini hakikatnya orang mendukung makhluk, dan makhluk itu lemah. Ya. Pertama, kekuasaan. Itulah yang dilakukan oleh rakyatnya Namrus, ya. Ada yang mengatakan Namrus rajanya Ibrahim, yang menyaksikan bagaimana Ibrahim dibakar. Mungkin mereka pesta pora di sekeliling Ibrahim itu, karena ada orang yang menghancurkan Tuhan mereka bakal dibakar. Makanya disebutkan, tolonglah alihatina, tolonglah Tuhan kami, tolong. Jadi Tuhan diminta supaya ditolong gitu, nggak masuk akal ya. Orang-orang ini sama tuh nanti kasusnya seperti Ashabul Ukhdud. Ya. Orang-orang yang senang ketika orang mukmin dicemplungin ke api yang menyala-nyala. Qutila Ashabul Ukhdud. Pertama, kekuasaan. Makanya banyak orang yang mendekat kepada pemimpin untuk mendapatkan remah-remah roti, ya, mendapatkan proyek, ya, mendapatkan secepis harta dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dekat kekuasaan. Makanya jangan aneh, zaman perjuangan kita dulu ada londo ireng namanya, kalau bahasa Jawa tuh. Londo ireng itu artinya orang Belanda tapi kulitnya hitam. Siapa? Pengkhianat bangsa itu. Mereka berusaha mendekati orang-orang yang berkuasa tapi jahat. Ya. Zaman Belanda itu kita terkenal dengan apa? Kultur stel-sel, tanam paksa. Ya. Ada juga kerja rodi. Zolim lah. Yang kedua, ya, manusia cenderung untuk mendekati orang-orang dengan harta yang banyak. Kedua, ya. Yang pertama kuasa diwakili oleh Firaun, yang kedua harta diwakili oleh Korun. Banyak orang yang mendekat kepada Korun, bahkan banyak yang kagum. Wih, sawahnya sekian hektar, kendaraannya banyak, perhiasannya ada di tangan di mana-mana, ya, gudang-gudangnya banyak, pegawainya juga banyak. Betapa indahnya hidup seperti Korun. Betapa indahnya hidup punya harta, benghar, kaya raya, 70 turunan gak habis hartanya. Ya. Banyak orang yang mendekat, diharapkan harta itu bakal membahagiakan dia. Ya. Bahkan timbul rasa sombongnya. Ngapain saya berikan sedekah pada orang lain nih? Harta ini itu saya yang cari, gak ada hubungannya dengan orang. Jadi saya yang habisin lah. Harta aing mah kumaha aing, hartos aing tak kumaha aing tak kasar tak. Dia lupa bahwa di dalam hartanya ada harta orang lain, dan gak bisa lah dia kerja sendiri. Itu pasti ada jeripaya buruhnya, ada jeripaya orang-orang yang menyuplai makanan ke dia misalnya. Jadi wajar kalau ada harta orang lain di dalam harta kita, supaya kita juga nggak berbulu hati itu, tidak rusak hatinya. Kenapa? Karena harta itu cuma titipan. Makanya sering saya sampaikan, naruh harta di tangan, jangan di hati.
Kalau di hati ngelepasnya susah, sakit. Tapi kalau di tangan ya sudahlah, namanya harta. Jadi yang kedua, orang beranggapan dengan cara mempunyai harta, ya dia bisa bahagia hidupnya, dia aman hidupnya, anak cucunya terpenuhi. Belum tentu. Ya, banyak orang-orang yang punya harta malah bunuh diri. Ya. Punya harta malah membuat mereka tidak nyaman. Ya. Yang ketiga, ya, ini pertempuran abadi nih ya, antara orang-orang yang memilih Allah dan orang-orang yang memilih selain Allah. Adalah orang-orang yang mendekat ataupun punya rasa ingin mempunyai kepada orang-orang yang punya ilmuwan, orang pinter, ya, orang yang dianggap cendekiawan, kalau perlu habis waktunya untuk mengejar ilmu karena dianggap ilmu bisa menghasilkan dua hal, harta dan kekuasaan. Ada yang berusaha menghamba dirinya dengan ilmu, menghamba, ya, hari-harinya dia pakai untuk mengutak-ngatik ilmunya sehingga dia lupa dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nggak lupa nggak apa-apa, diarahkan kepada ilmu yang menuju Allah. Ada orang yang mencari ilmu itu bukan karena Allah, ada. Ya. Bahkan ada orang yang mencari ilmu, ngutak-ngatik ilmunya untuk menghancurkan manusia, ada. Itu contohnya senjata biologis, ya. Atau senjata kimia yang disebar di Syria apa di mana waktu itu sampai kulit-kulit orang tuh melepuh. Ya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia. Itu orang yang menghamba. Ilmunya jadi Tuhan, ya. Ilmu jadi Tuhan. Itu ada orang-orang yang begitu. Jadi tiga hal itu manusia itu begitu. Dan itulah yang selalu menjadikan pertarungan antara Rasul dengan umatnya dan dengan orang-orang yang keras kepala di antara umat. Kembali lagi ke ayat, jamaah kampung Taqwa astagfirullah, kampung Aspak dan kampung Memetik Wetan, atau teman-teman yang mendengarkan melihat siaran. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut. Orang yang mengambil penolong selain Allah tadi itu, yang cerita-cerita tadi itu, seperti laba-laba. Coba kita perhatikan laba-laba sekarang. Makhluk Allah yang berkaki 8 nih. Biasa disebut dengan bahasa sana arachnida. Ya. Spider. Laba-laba ini, ya. Ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita. Yang laba-laba ini membuat rumah. Coba kita perhatikan rumahnya laba-laba. Dia adalah membuat jaring-jaring, ya. Pakai jaring di antara dahan dengan dahan, daun dengan daun, diambil, datang ke sana, balik lagi, datang ke sana, balik lagi, muter-muter, dijalin itu rumahnya. Rumah laba-laba, ya. Muter terus. Pertama mungkin dia bentangkan talinya dari perutnya atau pantatnya itu, ya. Terus ke sana, lalu balik lagi terus laba-laba itu sampai terbentuklah jaring, ya, jaring laba-laba. Walaupun ada tipe laba-laba yang jaringnya di bawah ditangkap gitu kayak jalan, ya. Ada juga laba-laba yang di tanah, ya, jaringnya macam-macam. Tapi kata Allah, rumah laba-laba ini, bayanganlah, ngebayanginnya jangan rumah laba-laba
saja ya, tapi rumah hewan-hewan lain yang dibuat. Coba perhatikan. Ya. Burung misalnya ya, ada burung yang membuat sarang itu sangat luar biasa. Dari apa? Dari ranting-ranting sehingga membentuk seperti tabung gitu. Ada tuh burungnya, burung apa saya lupa. Aman dari ular. Ya. Yang lebih hebat tuh sero. Ya. Ini sero di daerah apa Amerika Utara ya, namanya berang-berang ya. Itu buat rumah ya, berang-berang nih ya. Ya pernah nonton itu filmnya itu. Membuat rumah dengan cara membendung sungai. Ya. Sungai itu dibendung, tadinya kecil aja alirannya itu. Mungkin alirannya seperti susukan gitu ya, kali kecil. Lalu lama-lama dia bendung itu sehingga menjadi bangunan air, bendungan. Air naik lama-lama, dibawa lagi ranting air, wah sampai menahan air yang banyak diteran, berliter-liter itu. Sungainya tetap ngalir, tapi karena ada tahanan itu naik kan airnya, naik ke atas, lalu dia membuat sarang di tengah air yang tinggi. Betapa kuatnya berang-berang tuh sero tuh. Ya, dan itu menjadi landasan dari manusia membuat bendungan itu. Kan dia agak sedikit mencong gitu ya, agak sedikit miring, nggak pas banget kotak gitu, nggak pas banget apa menahan langsung secara horizontal lurus gitu, enggak, tapi dia agak bulat gini, kayak setengah lingkaran gitu. Dan setengah lingkarannya itu apa namanya? Itulah yang diambil oleh orang-orang yang membuat bendungan. Betapa kuatnya sero, ya. Dan banyak sarang-sarang lain yang begitu hebat. Coba perhatikan laba-laba balik gitu. Apa kata Allah laba-laba ini? Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Auhana itu selemah-lemah. Sesungguhnya selemah-lemahnya, serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Ya kadang-kadang kita tiup juga udah melewor ke sana ke sini. Apalagi kita datang, ya. Dia perkasa, laba-laba nih perkasa pada hewan-hewan yang ya nggak besar-besar. Ya. Sama burung aja, burung kecil aja lewat, laba-laba kalau perlu dimakan sama burung itu. Ya. Laba-laba perkasa di hadapan laron, selaru, rayap, anai-anai yang terbang. Dia perkasa dia. Mungkin kupu-kupu kecil masih bisa deh. Kalau kupu-kupu gede yang segini nggak bisa. Habis dia di bawah sayapnya. Laba-laba itu cuma perkasa pada hewan-hewan nyamuk, ya. Lalat, capung mungkin kecil lah, bisa masuk belalang itu paling gede. Betapa lemahnya rumah laba-laba. Itu kalau Allah menceritakan ya, membandingkan tuh kadang-kadang dia membandingkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang biasa mereka lihat. Ya, laba-laba kan sering dilihat di rumah, di mana dan kita tahu bahwa rumah laba-laba itu rumah lemah, hancur, sebentar aja bisa rusak. Ya. Lari-lari dia itu ketika rusak. Kalau kita jalan ke kebun misalnya ya, lalu kita ada laba-laba, lari-lari dia menyelamatkan diri. Iya kan? Itulah hakikat pertempuran antara orang mukmin dengan non mukmin, antara orang yang beriman yang hanya menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang menyandarkan kepada makhluk. Itu hakikat, itu harus kita ingat. Bahwa ketika kita berharap kepada makhluk seperti berharap pada laba-laba, pada rumah laba-laba, lemah. Ya. Hakikat menyeru kepada Allah itu harus diingat terus.
Jangan harap selain Allah. Ya. Mengharapkan kekuasaan kepada selain Allah terputus, rusak, binasa. Ya. Harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hakikat pertempuran. Lau kanu ya'lamun, jika saja mereka mengetahui. Ya, ini. Jadi ini berbicara pada orang-orang yang sebenarnya mereka ini ya tertutup hati dan akalnya. Akalnya tertutup sehingga tidak mengerti kalau dia menaruh hidupnya pada zat selain Allah lemah. Ya. Mengharap manusia terputus hanya kepada Allah. Ya. Nah, hakikat ini hanya dimengerti pada orang-orang yang berilmu. Ilmunya mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalau orang-orang beriman ngerti, oh maksudnya laba-laba itu ya, kalau kita bergantung ya kepada zat seperti rumah laba-laba, kita bakal hancur gitu. Itulah yang dikatakan kaum mukminin dalam perang Ahzab. Ya. Ketika orang-orang bilang, orang-orang munafik terutama tuh, bilang apa? Wahai kaum muslimin, kamu bakal mati hari ini. Ya. Mana yang dijanjikan Rasul itu, dijanjikan Muhammad, kamu dikepung oleh 10.000 orang di luar Madinah ini. Ya. Sudahlah, menyerah sajalah. Kita berdamai. Apa jawaban kaum mukmin? Shadaqallahu wa rasul. Maka benarlah Allah dan Rasul. Kami yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Maka benarlah Allah dan Rasulnya. Itu kuat. Ya, ada tekanan yang begitu kuat, malah meyakinkan mereka bahwa ini adalah janji Allah, ada ujian hidup. Allah memberi ujian kepada kita, apakah naik kelas atau tetap di tempat. Ya. Makanya dengan kepungan sekian banyak, mereka tetap tenang, bermusyawarah. Ya. Sampai musyawarahnya begini, ngumpul nih Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi. Ini gimana? Orang sudah mengepung sekeliling Madinah. Kita perang kota apa kita sambut mereka? Perang kota itu artinya bertahan di kota. Orang-orang tua bilang kita di kota aja. Kita kan kita mengetahui kota Madinah ini di mana-mana gangnya, di mana-mana tempat-tempat rawan. Di situ kita perkuat pertahanan, kira-kira begitu. Anak muda nggak bisa dia. Ngapain kita bertahan di kota? Kita keluarlah, kita sambut mereka, buktikan bahwa kita itu benar. Wah, gitu. Ini anak-anak muda. Akhirnya disepakati keluar. Ketika Nabi sudah siap-siap pakai pakaian perang, ya, yang disebut pakaian perang Nabi itu apa sih? Ya, tetap pakai baju besi, ya, terus ada penutup kepala, ya mungkin sampai ke arah muka gitu. Membawa pedang. Ketika Nabi keluar sudah siap dengan pakaian perang, anak mudanya merasa nggak enak. Anak mudanya merasa nggak enak. Wah iya ya, kita jadi kayak memaksa Nabi keluar nih. Para orang tua kita padahal maunya di sini. Udah kita sampaikan dah sama Nabi, kita minta maaf karena terlalu memaksa. Kemudian
Nabi SAW ditanya sama mereka, wahai Nabi, kita perang kota aja lah Nabi, kami gak enak anak-anak muda jadi memaksa begitu ya kepada orang tua. Nggak apa-apa lah perang kota, kami mau lah anak-anak muda ya. Apa jawab Nabi? Pantang bagi seorang Nabi sudah menyarungkan pedang lalu diletakkan kembali pedang itu sampai Allah menentukan. Tuh Nabi. Jadi pantang kalau sudah berazam, dia punya kemauan kuat dia ya untuk berada di jalan Allah, pantang surut lagi gitu. Nanti orang-orang berpikir ya itu mah bentar-bentar apa Nabi takut, dia udah megang sarung pedangnya udah disiapkan, ditaruh lagi, diletakkan lagi, gimana? Tidak ada. Dipantang bagi seorang Nabi kalau sudah mempersiapkan pakaian perangnya, lalu dia kembalikan lagi sebelum berperang. Nabi tetap melakukan musyawarah, tetap. Karena musyawarah itu wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah engkau terhadap urusan-urusan. Karena musyawarah itu berkah. Ya, tidak rugi orang yang musyawarah. Musyawarah itu berkah. Maju aja. Ya. Maka kaum muslimin bergerak keluar kota Madinah dan ada kisah perang Handak itu ya, perang Parit. Lalu buat parit mereka dengan dari usulan Salman Al-Farisi Persia. Sesama muslim yang berasal dari Iran, Persia. Terkenal itu parit buatan Salman atau usulan Salman dan tidak pernah dikenal oleh orang Arab waktu itu. Makanya itu yang namanya hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang hilang, atau bahasa lain itu harta yang hilang dari kaum muslimin. Jadi dari mana aja ambil kalau itu baik. Ya, saya nggak mau. Saya nggak mau pakai barang seperti ini karena barang ini temuan orang kafir. Kereta aja kita naik, mobil kita naik. Ya. Handphone aja kita pakai. Kadang-kadang kan begitu. Ini bagian-bagian dari orang kafir. Ngapain kita? Nah, Anda pakai apa? Kemarin pakai apa? Jalan kaki. Masih pakai mobil kan, dirancang itu di sana, di Jepang, di Eropa, di Amerika. Ya. Di Indonesia ada nggak? Saya nggak tahu ya, ada apa enggak ya? Nggak usah disebutin nih. Apakah ada pembuatan mobil yang betul-betul asli dari Indonesia itu, apakah ada? Saya belum tahu ya. Malah isinya kadang-kadang retorika aja. Jadi ilmu itu, hikmah itu sesuatu yang hilang di kaum muslimin. Ambil dari mana aja kalau itu bagus, baik. Ya. Makanya Pakistan itu termasuk yang disegani di dunia Islam. Kenapa? Dia punya nuklir. Dia punya nuklir yang bisa datangin India. Pakistan. Kita punya, tapi bukan buat senjata kita. Buat penelitian energi, buat benih-benih pertanian itu jadi di rekayasa tertentu sehingga lebih bagus dengan gaya-gaya nuklir ya. Ada kedokteran nuklir pun ada, kemudian jurusan ilmu nuklir pun ada di Indonesia. Tapi bukan buat senjata. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir aja di Indonesia masih pro kontra. Ya. Karena Indonesia banyak bencana, banyak gempa, nanti goyang sedikit reaktornya bisa rusak. Ya plus minus lah, kalau kita punya senjata bagus juga kalau menurut saya itu. Jadi bergigi kita, nggak berani orang sembarangan kita lepas nuklir, kita lewatin satu negara. Ya. Saya termasuk orang yang berprinsip atau berpandangan nuklir itu boleh dibuat senjata, asal dengan keamanan super ketat. Ya. Jadi punya wibawa, kita umat Islam 200 jutaan orang. Negerinya pengen dicaplok banyak orang tapi nggak punya alat
pertahanan yang mumpuni, habis ya. Kemarin tuh cerita itu sampai ada apa namanya, KNKT yang dulu kalau nggak salah ya, Komite Nasional Keamanan Transportasi yang dulu itu pernah sampai ngomong, wahai DPR tolong inilah apa namanya, entah pemerintah atau DPR disebut, tolong kita punya alat penyelamat kapal selam, masa kita minjem aja katanya tuh, yang hal-hal kayak gitu aja kita lewat ya. Gitu 200 jutaan orang perlu dilindungi supaya berwibawa. Nah memang tekanan-tekanan yang luar biasa tuh dari mana-mana. Kalau bisa Indonesia nggak punya senjata nuklir, memang selalu gampang dijajah. Parpar setuju nih dengan senjata nuklir gini-gini, nanti perang dan sebagainya, ya dipakai kalau nggak perlu karena perang, untuk jaga-jaga perlu. Kita lanjutkan. Innallaha, ayat ke-42. Bismillah. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka seru selain Allah, ya. Dan Allah Maha perkasa serta Maha bijaksana. Jadi nggak usah khawatir, Allah tuh tahu yang diseru kepada selain Allah tuh makhluk Allah juga, ya. Yang mereka seru, yang dijadikan sandaran mereka itu makhluk Allah juga. Allah tahu itu. Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, tahu. Dalam satu hadis disebutkan Allah itu menunggu sampai mereka betul-betul tidak bisa berubah lagi. Kalau sudah menyiksa Allah, siksaannya pedih. Di dalam satu hadis disebutkan begitu. Jadi jangan sampai kita selesai waktu tunggunya, waiting listnya udah selesai. Kenapa udah selesai? Karena masanya sudah habis. Itulah yang terjadi di Qarun dan Firaun. Ditunda supaya mereka taubat, ya, ternyata tidak. Maka selayaknya mereka dapat siksa. Nah kita jangan begitu, jangan nunggu terus, ya. Kita tunggu aja dulu. Kan kita nggak tahu sampai di mana usia kita. Ya. Jadi kata Allah tuh, kata Nabi SAW, Allah tuh menunggu manusia untuk datang kepada Dia. Kalau sudah tidak bisa berubah, ya azab yang datang, ya, selesai. Nah jadi kembali lagi ke ayat ini, Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sungguhnya Allah tahu apa yang mereka seru. Abu Jahal bersandar pada apa? Abu Jahal bersandar pada kekuasaan dia, harta dia. Allah tuh tahu bahwa itu lemah, kayak laba-laba pakai jaring-jaringnya gitu, tetap aja lemah, hancur. Ya, mudah. Begitulah kita. Kalau kita menaruh harapan kita kepada makhluk, kepada manusia, ya, mengharapkan belas kasihan manusia, rugi. Ya, mendingan belas kasihan Allah. Datanglah kepada Allah. Ya. Sampai sahabat Nabi mengatakan tali sendal ataupun garam itu kita minta sama Allah. Hal-hal yang kayak gitu, sampai hal-hal yang kayak gitu diminta kepada Allah. Ya. Dikabulkan nggak Pak? Saya udah doa berlama-lama ini jadi saya malas ini. Ya jangan, doa yang namanya doa jalan terus. Kan ada beberapa pengabulan doa itu, kan ada beberapa dikabulkan saat itu, ditunda yang akan datang, diganti dengan yang lebih baik. Gitu.
Jadi ud'uni astajib lakum, kalau engkau berdoa padaku pasti aku akan kabulkan. Di hari itu ya, ataupun saat itu dikabulkan ya. Butuh uang buat bayar kontrakan, anak lagi sakit kan, mertua marah-marah, macam-macam lah ya. Dikabulkan Allah, ada yang kasih rizki dan sebagainya hari itu ataupun saat itu. Bisa saja ditunda nanti suatu saat diperlukan, ataupun ditunda di akhirat ya. Atau yang ketiga, diganti, dihindarkan dari bahaya. Jadi doa aja. Dan kita hanya kepada Allah doanya. Wa huwal azizul hakim. Allah itu aziz, maha perkasa dan maha bijaksana. Tahu itu. Gampang, dia perkasa loh. Jangan cuma kita ingat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi ada Al-Aziz. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nanti tobatnya kita tua aja lah. Kan dia maha pengasih dan penyayang. Kalau nyampe tua, ya. Kalau usia kita tua, kalau enggak, atau kalau tua kita dijadikan pikun. Nah, aduh, ya. Masih untung kalau pikun bisa ingat-ingat sholat. Kalau pikun ingat-ingat maksiat yang dulu dia lakukan waktu muda, gimana coba? Allah itu pengasih penyayang, tapi Allah juga ada Al-Aziz. Sifat Al-Aziz, sifat perkasa, dia bakal menyiksa hambanya. Bisa. Gak usah nunggu di akhirat, di dunia aja udah dapat. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya, bagaimana seorang tua, seseorang yang mengadukan salah satu sahabat Nabi. Ngasih ingat mungkin. Singkat cerita, sahabat Nabi, gubernur di salah satu daerah ini, dilaporkan ke Umar. Katanya sholatnya nggak benar. Dalam satu hari ada yang dia tidak datang ke melayani publik, melayani masyarakat. Sholatnya nggak benar. Ya. Ternyata setelah dikonfirmasi, ya, dia mencuci sarungnya, mencuci pakaiannya, sehingga tertunda. Ada berbagai masalah gitu, dan itu benar semua. Nah, kemudian sahabat Nabi itu mengatakan, kalau orang ini bohong, saksikannya Allah, panjangkanlah usia, ya. Panjangkanlah usia dan tetap dalam kondisi yang nggak benar lah ya. Benar, ternyata dia usianya panjang. Jadi kakek-kakek, alisnya itu sampai menutupi matanya, selalu mengganggu orang-orang yang lewat di depannya. Ya. Kalau ditanya, Anda ini siapa? Oh, saya orang tua yang terkena sumpahnya Saat, dia bilang gitu. Karena dia menuduh orang yang baik-baik berbuat yang enggak benar. Dipanjangkan usianya dan rusak kehidupan. Mau kita kayak gitu? Jadi orang tua yang disia-siakan orang. Ya. Jangan sampai tuh usia kita panjang tapi tidak dalam taat. Ya, rugi. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Begitulah perumpamaan, ya, yang kami sampaikan kepada manusia, dan tidaklah mereka dapat memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi perumpamaan ini disampaikan kepada manusia supaya berpikir, tapi nggak bisa orang berpikir itu. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu.
Makanya ini pentingnya mengajar, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan apa yang Allah suruh, Allah perintahkan. Kenapa? Banyak orang-orang bodoh di sekeliling kita. Ya, ngakunya aja pinter padahal mereka bodoh. Ketika disampaikan perumpamaan dengan laba-laba, dia bilang, ngapain Tuhannya Muhammad tuh ngomong masalah laba-laba, barang kecil kayak gitu. Ngapain ngomong masalah nyamuk, bau dotan, ya. Hewan-hewan remeh disampaikan dalam Al-Quran, ngapain? Ya. Madza aradallah bihi matal. Apa yang dikehendaki Allah terhadap pemisalan itu? Ya. Yudillu bihi katsira. Ya. Disesatkan Allah dari perumpamaan itu orang-orang banyak. Wa yahdi bihi katsira. Ada orang-orang juga yang diberi petunjuk. Ya. Dikasih perumpamaan dengan laba-laba, diingat, oh iya, jangan-jangan saya ini bersandar pada sarang yang lemah. Ya. Saya bersandar pada kuasa, saya bersandar pada harta, saya bersandar pada ilmu. Padahal itu semuanya lemah di hadapan Allah. Ya. Ini yang kita perlu sama-sama ingat, ya. Perumpamaan-perumpamaan ini mirip dengan orang-orang yang mendekat ke kekuasaan, Korun, ya, pemuka-pemukanya Nuh, ya, pemuka-pemukanya kaum Sodom, yang sabodo teuing, yang penting mah nafsu-nafsu aing lah, nafsu-nafsu saya, terserah saya, badan-badan saya, tubuh-tubuh saya berbuat apa terhadap tubuh saya, urusan saya. Itulah kaum Sodom. Begitupun kaum Ad, kaum Tsamud. Ya. Gimana caranya saya dapat harta, terserah saya, mau takaran saya kurangi, ya, ataupun curang, rampok dan sebagainya, urusan saya. Ya. Padahal itu adalah selemah-lemahnya rumah. Rumah yang benar itu rumah yang dibangun dengan sandaran kepada Allah. Kalau dia berdagang dengan jujur seperti Nabi, berdagang dengan saling memudahkan, dua-duanya ridho. Kalau dia meminjamkan uang kepada orang lain, sama-sama ridho. Tidak perlu ada tambahan lagi sebagai riba. Begitupun dia mengharamkan harta orang lain, kalau tidak dengan cara yang halal baru boleh diambil. Ya. Memuliakan kehormatannya, tidak menghinakan orang lain. Ya. Mestinya begitu. Dan di ujung ayat ini Allah bilang, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidaklah ada orang yang bisa berpikir, berakal kecuali dia berilmu. Nah, ini ilmu penting. Ilmu menuju Allah, makanya disampaikan, diingatkan, masuk ke telinga kita, dikuatkan dalam hati kita jadi amal. Itulah pentingnya menghadiri majelis-majelis ta'lim. Majelis yang mendekatkan kita kepada Allah, bukan majelis bentak-bentak orang alim, bukan. Itu cuma pengingat kita aja. Nanti saya dibentak-bentak wae kalau ke majelis ta'lim. Isinya jahiliyah wae. Itu kita diingatkan tuh sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.